Nah sekarang Allah itu zat. Allah itu apa? Zat, bukan sifat. Sok. Tadi yang pertama apa? Allah tidak membutuhkan zat. Ya, Allah tidak membutuhkan zat, tidak membutuhkan tempat atau zat. Itu makna yang pertama. Sekarang gini dalilnya. Dalil untuk makna yang pertama. Apabila Allah membutuhkan tempat, garis miring zat. Apabila Allah membutuhkan tempat, garis miring zat, maka Allah sifat. Awas, ulangi. Apabila Allah membutuhkan zat, pasti dia sifat. Betul nggak? Betul nggak? Karena yang membutuhkan zat itu siapa? Sifat. Ini lagi, ulang lagi. Ini zat. Sifatnya apa? Putih. Putih membutuhkan apa? Zat. Apa zatnya? Kertas, tisu. Ya, ulang lagi. Nah sekarang gini, apabila Allah membutuhkan zat seperti ini nih, putih membutuhkan kertas, berarti Allah sifat. Coba bisa dipahami nggak sampai situ? Apabila Allah membutuhkan zat seperti putih membutuhkan apa? Kertas, ini berarti Allah jangan ragu-ragu. Apabila Allah membutuhkan zat seperti putih membutuhkan kertas ini, maka Allah sifat. Bisa dipahami? Karena tidak ada yang membutuhkan zat kecuali zat nempat di mana? Sifat menempati mana? Zat ditempati, sifat menempati. Ulang lagi, zat ditempati, sifat menempati. Nah, Allah itu zat atau sifat? Allah itu zat atau sifat? Zat itu. Apabila Allah membutuhkan zat berarti Allah sifat. Karena tidak ada yang menempati zat kecuali sifat. Nah, apabila Allah membutuhkan zat berarti Allah sifat. Apabila Allah sifat maka Allah tidak disifati. Apabila Allah sifat maka Allah tidak disifati. Betul nggak? Betul nggak? Harus betul. Karena sifat mah tidak akan menempati Sok ulang deh, sifat menempati apa? Sifat menempati zat disifati. Ulang lagi. Sok. Zat disifati, ditempati, sifat menempati, zat ditempati, sifat menempati. Nah, bisa gitu. Zat ditempati sifat, sifat menempati zat. Nah, kalau Allah sekarang membutuhkan kepada zat berarti Allah kalau Allah sifat gimana? Maka tidak akan betul nggak? Betul nggak? Kalau Allah sifat maka tidak akan disifat. Tidak akan disifati apa? Kudrot, irodat, ilmu, ayat sama sedangkan Allah disifati oleh sifat ma'ani. Ma'ani itu apa? Kudrot, irodat, ilmu, ayat sama basor kalam. Nah, ulang lagi, meskipun ulang, ulangi. Ulang lagi. Apabila Allah membutuhkan kepada Allah, tadi yang pertama maknanya apa? Sekian mudah sih. Allah tidak membutuhkan tempat atau dalilnya apabila Allah membutuhkan tempat atau zat pasti dia karena tidak ada yang menempati zat kecuali sampai situ ngerti? Sampai situ paham? Karena tidak ada yang menempati zat kecuali Nah, teruskan. Kadi jangan lihat kan tuh. Kanu rek modal. Dia sok dia. Ya. Dia. Ulang lagi, apabila Allah jadi kawur tuh nya. Ulang lagi. Apabila Allah membutuhkan zat berarti Allah sifat. Apabila Allah sifat maka tidak akan disifati. Oleh sifat apa? Ma'ani. Mana sifat ma'ani teh? Kudrot, irodat, ilmu, hayat sama basor
Nah, tidinya pakai sedangkan. Sedangkan Allah disifati dengan sifat ma'ani. Terus kan gimana? Apabila Allah disifati dengan sifat ma'ani, berarti Allah, kalau Allah disifati berarti Allah sifat atau zat? Zat. Sedangkan Allah disifati dengan sifat ma'ani. Apabila Allah disifati dengan sifat ma'ani, berarti Allah bukan sifat. Kalau bukan sifat berarti zat. Yo, mic-nya di mana tadi sekarang? Mic di mana, mic di mana? Tengah. Mana tengah? Mic-nya mana, mic tadi di mana, mic? Ya, sok. Mana? Di laki-laki perempuan. Nah, di samping sekarang. Tanda samping sa deket karena itu tak deket karena ya. Kamu sok ayo. Tolong kan. Tadi laki-laki, sekarang perempuan. Ngambil di tengah, sok perempuan ngambil tengah. Lanjut. Tengah tuh. Deket piana. Sok. Piana di tengah. Silakan. Apabila Allah membutuhkan zat, sifat, apabila, ulangi lagi. Apabila Allah membutuhkan tempat atau zat, maka Allah sifat. Terus Apabila Allah sifat, maka Allah tidak disifati sifat. Apabila Allah membutuhkan zat, pasti barang. Apabila Allah membutuhkan zat, pasti Allah sifat. Apabila Allah sifat, tentu tidak disifati oleh sifat Ma'ani. dipotong. Sedangkan telah nyata Allah disifati dengan sifat Ma'ani. Terus kan piana ulang lagi piana. Tok. Apabila Allah membutuhkan tempat, maka Allah sifat. Apabila Allah sifat, maka Allah tidak disifati dengan sifat ma'ani. Sedangkan Allah disifati sifat ma'ani. Apabila Allah disifati sifat ma'ani, maka Allah zat. Maka Allah zat. Bisa dipahami? Nah ya, jadi Allah teh apa cenah? Zat atau sifat? Nah, ini teh untuk menghantam, bukan menghantam ya, untuk menghadang pendapat orang Nasrani bahwasanya Tuhan itu tiga katanya. Tuhan Allah, Tuhan Yesus, coba lagi Ruhul Yesus teh asurupan ku Allah cenah. Nah, kalau Allah sekarang merasuk ke dalam siapa? Ke dalam Yusuf, kepada Nabi Isa, berarti Allah apa? Zat atau sifat? Sifat atau gitu mah. Makanya menurut orang Islam Allah itu zat, supaya tidak dianggap Allah itu merasuk ke dalam siapa? Dalam Isa. Jadi menurut mereka mah Isa teh jasad nama manusia, tapi sifatnya mah Tuhan. Ya Tuhan Allah asup ka saha? Ka Isa cek manehanana. Mereka begitu. Ya. Paham nggak? Nah, oleh Islam di kantor, dilindungi. Oh, Allah tuh bukan begitu. Allah tuh zat. Ya, kalau zat berarti disifati.